kemanusiaan yang menyebabkan hilangnya keselamatan serta kematian. Ingat, Anda bisa dipenjara selama 10 tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam keadaan darurat. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan pasien dan pencegahan kecacatan lebih dahulu. Pada ayat 2-nya, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Kemudian pasal 59 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan yang menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien. Oke guys, selamat sore, ketemu kembali di Nuskape. Tadi saya sudah melihat potongan video yang mengatakan ancaman pidana terkait dengan pembiaran penyelamatan nyawa, dan satunya lagi menolak dan meminta uang muka. Kemudian undang-undang yang lain juga dikatakan. Oke, saya kira ini perlu kita sikapi dengan bijak. Kita tahu bahwa aturan undang-undang dibuat itu untuk satu tujuan, ketertiban umum, memberikan kepastian hukum ya, si pemberi maupun si penerima, terutama jasa pelayanan kesehatan. Jadi konteks ini bukan saja melihat dari satu sisi sebetulnya. Saya setuju ini menjadi pembahasan. Kalau kita melihat dari aturan undang-undang yang ada, ini kan sudah lama sebetulnya. Bukan barang baru sebetulnya bagi kami nakes. Dan kami pun digembleng oleh satu profesi, satu pendidikan, tentu bukan tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi ada satu prosedur dan SOP yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi konteksnya begini menurut saya. Kalau kita melihat satu aturan undang-undang, kita satu bahas, nggak akan habis. Mestinya melihatnya dari satu konteks undang-undang yang lain, ya. Di pasal yang lain juga dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Ini konteks juga ini kita dibekali itu loh. Jadi kalau kita dikoreksikan dengan pasal tadi menolak, saya kira juga itu ada keseimbangan menurut saya. Tetapi kita sebagai profesi kesehatan tentu punya terikat dengan etika moral, ya, seperti itu, ya. Dan kalau kita berbicara soal pasal ini, ya, tentu juga ada yang mengatur turunannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penjalankan profesi lain di luar kewenangan sebagaimana di pasal 1 diatur dalam peraturan menteri. Jadi ada apa yang disebut kalau di dunia kesehatan itu life saving. Nah ini juga harus diketahui. Tapi kalau saya bicara tentang di dunia kesehatan, saya kira orang semua sudah tahu. Tetapi ini kan orang awam mungkin tidak tahu. Itu dimungkinkan gitu loh. Jadi yang dikatakan bahwa soal administrasi keuangan segala macam diabaikan, bahkan izin pun dari keluarga kita abaikan, karena kita dari sisi medis mengatakan ini perlu penyelamatan segera, ya, segera. Artinya kita ada loh undang-undang mengatakan seperti itu, ya, undang-undang seperti itu. Jadi saya kira harus seimbang. Informasi, edukasi tentang aturan-aturan mengenai praktek pelayanan kesehatan di Fasiankes dimanapun ada undang-undangnya, ya. Jadi bukan masyarakat tidak tahu. Sebetulnya masyarakat juga bisa melihat sekarang dengan mudahnya, upload di Google hak dan kewajiban pasien, itu saja sudah kelihatan. Hak dan kewajiban saja itu sudah.
kalau kita berbicara hak dan kewajiban, hak pasien, hak rumah sakit, hak profesi, itu saja sudah kita bisa menjabarkan semuanya aturan itu. Jadi kita nggak bisa berbicara konteks yang lain lagi nanti. Ya, kalau bicara hak dan kewajiban tentu harusnya keseimbangan harus ada. Ya, rumah sakit memberikan pertolongan, swasta juga memberikan pertolongan, meskipun swasta juga, ya, kita juga berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Seperti itu, ya. Jadi ini jelas. Kemudian pasal 66, setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Artinya itu kita dibekali loh. Kita dibekali dengan aturan-aturan yang ada. Ya, kalau kita bicara di rumah sakit nanti tentang bicara hospital by law, nursing staff by law, dan lain sebagainya. Ya, dan itu sudah ada aturannya. Saya kira saya ingin menanggapi yang lebih viral. Saya setuju memang undang-undang itu ada namanya sanksinya, karena memang kalau tidak ada sanksi tidak ada efek jerah. Tetapi undang-undang diberlakukan dengan ada sanksi bukan berarti untuk menakut-takutin, bukan berarti untuk memberikan satu punishment yang orang menjadi takut lalu keluar. Enggak, sebetulnya kalau kita melihat konteksnya seperti itu. Sehingga kita bekerja harus hati-hati. Yang saya bilang katakan, bekerja harus dari prosedur. Prosedur harus melakukan standar, ya, dan kode etik profesi juga dikatakan seperti itu. Saya kira ini konteks yang harus kita sama-sama dipahami, saya kira. Sehingga masyarakat juga terinformasi dan teredukasi seimbang. Ya, seimbang, karena sekarang udah keterbukaan, di mana orang sudah bisa mengupload tentang hak dan kewajiban. Ya. Ada yang kata undang-undang juga yang lain dikatakan setiap tindakan terhadap pasien harus diinformasikan. Setiap tindakan pasien berhak untuk menolak, ada seperti itu. Jadi saya kira konteksnya harus kita berkesinambungan melihat satu aturan, sehingga kita bisa ada check and balance seperti itu. Oke guys, teman-teman dimanapun berada, tetap semangat memberikan edukasi dan memberikan pelayanan insana in corpore sano. Tetap jaga prokes. Salam sehat, semangat.